Pernahkah kamu merasa hidupmu berubah drastis hanya karena satu ucapan yang terlontar begitu saja? Bagi pemilik weton yagi, ini bukan kebetulan. Leluhur Jawa percaya ada 6 kalimat tertentu yang jika terucap dari lisan weton legi bisa langsung memengaruhi arah rezeki, jodoh, hingga ketenangan batin. Kata-kata ini terlihat sepele, namun menyimpan kekuatan besar, bisa menjadi pintu keberkahan atau justru awal dari perubahan hidup yang tak terduga. Jika kamu lahir di weton legi, dengarkan baik-baik, karena video ini bisa menyelamatkan masa depanmu. Nah, mendekatlah sebentar, jangan lupa subscribe, biar Mbah doakan hutangmu lunas dan dilancarkan rezekimu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, ruang berbagi kisah weton, pesan spiritual, dan rahasia kehidupan yang diwariskan leluhur Jawa. Di sini, setiap video dibuat untuk membuka kesadaran dan menuntun kita agar lebih bijak membaca tanda-tanda hidup. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol like, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Dukungan kecil darimu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan konsisten menghadirkan konten yang penuh makna. Weton legi sejak dahulu dikenal sebagai weton yang membawa energi manis, lembut, dan penuh daya tarik. Orang-orang yang lahir di weton ini biasanya memiliki tutur kata halus, sikap ramah, serta mudah mengambil hati orang lain tanpa harus banyak usaha. Aura mereka terasa menenangkan, membuat orang di sekitarnya merasa diterima dan dihargai. Inilah sebabnya mengapa weton legi sering disukai, dipercaya, dan dijadikan tempat curhat atau sandaran oleh banyak orang. Namun, di balik kelebihan itu, weton legi juga menyimpan kepekaan batin yang sangat tinggi. Mereka bukan tipe yang keras atau meledak-ledak, tetapi justru menyimpan banyak perasaan di dalam hati. Saat batin mereka terguncang, entah karena kecewa, sedih, atau putus asa, ucapan yang keluar dari mulutnya seringkali tidak sekedar luapan emosi, melainkan membawa energi yang kuat. Dalam kepercayaan Jawa, lisan pemilik weton legi diibaratkan seperti pintu. Apa yang terucap bisa langsung mempengaruhi jalur hidupnya sendiri. Para leluhur percaya bahwa weton legi memiliki hubungan batin yang dekat dengan alam dan semesta. Itulah sebabnya doa mereka cepat terkabul, tetapi pada saat yang sama, keluhan dan kata-kata negatif pun cepat berbalik menjadi kenyataan. Banyak pemilik weton legi tidak menyadari hal ini. Mereka mengira kata-kata yang diucapkan hanyalah keluhan biasa, padahal sebenarnya sedang menuliskan nasibnya sendiri secara perlahan. Keistimewaan lainnya, weton legi cenderung memiliki empati tinggi dan hati yang mudah luluh. Mereka sering memikirkan orang lain lebih dulu sebelum dirinya sendiri. Sayangnya, sifat ini membuat mereka kerap menekan perasaan, hingga suatu saat meluap lewat ucapan seperti mengeluh, menyalahkan nasib, atau merendahkan diri sendiri. Disinilah letak bahayanya. Bagi weton lain, mungkin kata-kata itu berlalu begitu saja. Namun bagi weton legi, ucapan tersebut diyakini memiliki daya ikat terhadap perjalanan hidup. Karena itulah, leluhur Jawa selalu menasihati pemilik weton legi untuk eling lan waspodo dalam bertutur kata. Lisan bukan hanya alat bicara, tetapi cermin batin sekaligus doa. Jika lisan dijaga, hidup akan terasa lebih ringan dan rezeki mengalir lebih tenang. Namun jika lisan dibiarkan liar, terutama saat emosi sedang rapuh, maka dampaknya bisa panjang
dan perlahan mengubah arah kehidupan. Bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami mengapa weton legi harus sangat berhati-hati dengan kalimat yang terucap. Sebelum membahas kalimat apa saja yang sebaiknya dihindari, kita perlu menyadari satu hal utama. Keistimewaan weton legi adalah anugerah, tetapi juga amanah. Anugerah jika dijaga dan bisa menjadi beban jika disalahgunakan tanpa sadar. Dalam ajaran spiritual Jawa, ucapan tidak pernah dianggap sebagai hal sepele. Setiap kata yang keluar dari mulut dipercaya membawa getaran energi yang langsung beresonansi dengan alam semesta. Bagi pemilik weton legi, getaran ini diyakini jauh lebih kuat dibanding weton lainnya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang legi sering merasa, kok kejadian ya, setelah mengucapkan sesuatu, baik atau buruk. Bukan kebetulan, melainkan hasil dari kekuatan kata yang bekerja secara halus namun pasti. Leluhur Jawa meyakini bahwa manusia hidup berdampingan dengan energi tak kasat mata. Pikiran melahirkan niat, niat melahirkan ucapan, dan ucapan perlahan membentuk kenyataan. Pada weton legi, rantai ini berjalan lebih cepat. Saat hati sedang lemah lalu lisan mengucap keluhan, alam seakan mencatatnya sebagai doa. Sebaliknya, ketika weton legi mengucap harapan dengan keyakinan, jalan sering terbuka tanpa disangka-sangka. Masalahnya, banyak pemilik weton legi tidak menyadari betapa sering mereka berdoa secara negatif. Kalimat seperti mengeluh, merendahkan diri, atau menyalahkan nasib sering keluar spontan saat emosi tidak stabil. Padahal dalam kepercayaan Jawa, semesta tidak memilah mana doa yang sungguh-sungguh dan mana yang hanya bercanda. Semua ucapan tetap dianggap sebagai permintaan yang layak dikabulkan sesuai getaran yang dikirimkan. Selain itu, weton legi dikenal memiliki batin lembut dan mudah terpengaruh suasana. Ketika berada di lingkungan yang penuh tekanan, kata-kata negatif bisa keluar berulang tanpa disadari. Inilah yang membuat hidup terasa berjalan di tempat. Rezeki seperti tertahan dan ketenangan batin sulit didapat. Bukan karena mereka kurang usaha, melainkan karena energi dari ucapannya sendiri mengikat langkah mereka. Para sesepuh Jawa selalu menekankan pentingnya menjaga lisan, terutama bagi weton legi. Mereka menyebutnya sebagai ngelmu cangkem, ilmu menjaga mulut. Bukan berarti harus diam, tetapi berbicara dengan kesadaran. Setiap kata sebaiknya dipilih, karena apa yang diucapkan hari ini bisa menjadi kenyataan di masa depan. Ucapan yang baik akan memanggil hal baik, sementara ucapan yang buruk akan mengundang kesulitan perlahan-lahan. Bab ini mengajarkan satu kunci penting. Weton legi tidak boleh sembarangan berbicara saat hati sedang gelap. Diam sejenak jauh lebih baik daripada mengucap kalimat yang nantinya disesali. Dengan memahami bahwa ucapan adalah doa, pemilik weton legi bisa mulai belajar mengubah cara bertutur agar hidup tidak lagi terasa berat, melainkan mengalir lebih selaras dengan kehendak semesta. Pada bab inilah kita memasuki inti paling sensitif. Leluhur Jawa sejak dahulu mewanti-wanti pemilik weton legi agar sangat berhati-hati pada kalimat tertentu yang keluar dari lisan. Bukan karena kata-kata ini mengandung kutukan, melainkan karena daya getar weton legi yang kuat membuat kalimat tersebut mudah berubah menjadi doa yang mengikat nasib. 6 kalimat ini sering terucap tanpa sadar, terutama saat hati sedang lelah, kecewa, atau merasa sendiri. Kalimat pertama, hidupku memang selalu sial.
Ucapan ini adalah bentuk penolakan terhadap anugerah hidup. Saat weton legi mengucapkannya, batin secara tidak sadar menutup diri dari kemungkinan baik. Semesta menangkap getaran pasrah yang keliru, seolah pemiliknya menerima kesialan sebagai identitas diri. Kalimat kedua, percuma berusaha, nasibku begini. Kalimat ini mengunci langkah. Weton legi yang seharusnya lentur dan penuh peluang justru mengikat dirinya sendiri dengan rasa putus asa. Ucapan ini dipercaya membuat rezeki yang seharusnya mendekat berbalik menjauh. Kalimat ketiga, aku tidak pantas bahagia. Ini adalah kalimat paling berbahaya. Saat weton legi mengucapkannya, ia sedang menolak kebahagiaan yang sebenarnya sudah disiapkan. Leluhur percaya, alam akan menghormati penolakan itu dan menahan hal-hal baik yang hendak datang. Kalimat keempat, rezekiku memang seret. Ucapan ini sering dianggap keluhan biasa. Namun bagi weton legi, kalimat ini ibarat mengikat aliran rezeki dengan tangan sendiri. Bukan karena rezeki hilang, melainkan karena jalannya menjadi sempit akibat pengakuan negatif yang diulang-ulang. Kalimat kelima, semua orang selalu meninggalkanku. Kalimat ini menciptakan getaran kesepian dan rasa tidak layak dicintai. Lama-kelamaan, pemilik weton legi akan menarik situasi yang sesuai dengan ucapannya. Hubungan renggang, jarak emosional, dan rasa sendiri di tengah keramaian. Kalimat keenam, sudah takdirku menderita. Ini adalah puncak kepasrahan yang salah. Takdir sejatinya bersifat dinamis, bisa berubah dengan sikap dan doa. Saat weton legi mengucapkan kalimat ini, ia seolah menutup pintu perubahan dan menerima penderitaan sebagai garis akhir. 6 kalimat ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Bab ini mengajak pemilik weton legi bercermin seberapa sering kata-kata ini terucap dalam hidup sehari-hari. Karena seringkali perubahan nasib tidak dimulai dari kejadian besar, melainkan dari ucapan kecil yang terus diulang tanpa sadar. Ketika 6 kalimat tadi terus terucap oleh pemilik weton legi, dampaknya jarang terjadi secara instan. Perubahannya halus, perlahan, namun konsisten. Awalnya mungkin hanya berupa perasaan tidak nyaman, batin mudah gelisah, atau hati yang cepat lelah tanpa sebab jelas. Banyak wong legi mengira ini hanya fase hidup biasa. Padahal sesungguhnya energi dari ucapannya sendiri sedang bekerja membentuk kenyataan. Dalam kepercayaan Jawa, apa yang sering diucapkan akan menjadi toto batin. Ketika kalimat negatif diulang, batin mulai mempercayainya sebagai kebenaran. Dari sinilah masalah muncul. Weton legi yang seharusnya peka dan intuitif justru kehilangan kepekaan terhadap peluang. Kesempatan datang tetapi tidak disadari. Bantuan muncul namun dianggap biasa. Rizki mendekat tapi terasa selalu kurang. Dampak berikutnya terasa dalam hubungan sosial. Pemilik weton legi yang sering mengucap kalimat merendahkan diri atau merasa ditinggalkan, tanpa sadar memancarkan aura rendah diri. Orang lain menangkap getaran ini. Hubungan menjadi canggung, komunikasi tidak lagi hangat, dan perlahan jarak terbentuk. Bukan karena orang lain berubah, melainkan karena energi batin weton legi sendiri yang mengundang jarak. Dalam urusan rizki dan pekerjaan, efek lebih terasa. Usaha berjalan, namun seperti tidak pernah mencapai puncak. Ada saja hambatan kecil yang berulang, bukan kegagalan besar, melainkan stagnasi yang melelahkan. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai kesandung batin, yaitu saat langkah lahir berjalan, tetapi batin menahan arah karena ucapan yang salah arah.
Yang paling berat adalah dampak pada kesehatan batin. Weton legi yang terus mengucap kalimat negatif cenderung memendam rasa bersalah, minder, dan pasrah yang keliru. Tidur tidak nyenyak, pikiran mudah penuh, dan hati sering merasa kosong meski tidak tahu alasannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidup tanpa sadar kapan awalnya. Namun perlu diingat, dampak ini bukan hukuman. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan ketakutan, melainkan kesadaran. Apa yang terjadi hanyalah hukum sebab akibat energi. Jika ucapan adalah doa, maka doa yang salah arah akan membawa hasil yang salah pula. Kabar baiknya, apa yang terbentuk oleh ucapan bisa dilepaskan juga lewat ucapan yang baru. Bab ini menjadi pengingat penting bahwa weton legi bukanlah lemah, justru sangat kuat. Hanya saja, kekuatan itu harus diarahkan. Jika tidak, ia akan berbalik menekan pemiliknya sendiri. Menyadari dampak ini bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk berhenti sejenak, menata ulang lisan, dan bersiap membuka jalan hidup yang lebih selaras. Setelah memahami betapa kuatnya dampak ucapan bagi pemilik weton legi, maka bab ini menjadi titik balik yang paling penting. Leluhur Jawa selalu mengajarkan bahwa hidup tidak berhenti pada kesalahan, tetapi pada kesadaran untuk memperbaiki arah. Jika kata-kata negatif mampu mengikat nasib, maka kata-kata yang tepat juga mampu melepaskan ikatan itu perlahan namun pasti. Langkah pertama bagi weton legi adalah belajar mengganti keluhan dengan kesadaran. Bukan berarti membohongi diri dengan kepalsuan, tetapi mengarahkan batin agar tidak terjebak pada pengakuan negatif. Misalnya, aleh-aleh berkata, "Hidupku selalu sial," ubahlah menjadi, "Aku sedang belajar memahami hidupku." Kalimat ini tidak menolak kenyataan, tetapi memberi ruang bagi perubahan. Kalimat pengganti yang dianjurkan leluhur Jawa untuk weton legi selalu bersifat lembut, tidak ekstrim, dan penuh penerimaan. Contohnya, "Rezekiku sedang berproses dan aku menjalaninya dengan sabar. Aku pantas mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Setiap hari aku menjadi pribadi yang lebih kuat. Apa yang tertunda bukan ditolak, hanya sedang dipersiapkan." Kalimat-kalimat ini memiliki getaran yang menenangkan batin dan membuka jalur energi yang lebih selaras. Yang perlu dipahami, perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Weton legi tidak dituntut untuk langsung selalu positif. Justru yang terpenting adalah kesadaran sebelum berbicara. Saat emosi sedang memuncak, diam sejenak jauh lebih baik daripada mengucap kalimat yang kelak membebani diri sendiri. Dalam budaya Jawa, diam dengan kesadaran disebut sebagai laku batin yang tinggi nilainya. Selain mengganti kalimat, weton legi juga dianjurkan memperbanyak ucapan syukur sekecil apapun. Mengucap terima kasih dalam hati atau lisan dipercaya menetralkan energi lama yang negatif. Syukur bukan berarti hidup sudah sempurna, tetapi pelakuan bahwa diri masih diberi kekuatan untuk berjalan. Dari sinilah batin pelan-pelan menjadi lebih ringan. Bab ini menegaskan bahwa lisan adalah alat, bukan musuh. Ketika diarahkan dengan benar, lisan weton legi justru menjadi sumber kekuatan luar biasa. Banyak kisah menyebutkan, hidup mulai berubah ketika seseorang berhenti mengutuk nasibnya sendiri dan mulai berbicara dengan penuh kesadaran. Jalan yang tadinya terasa buntu perlahan terbuka tanpa paksaan. Dengan mengubah ucapan, weton legi sedang mengubah dialog batinnya, dan ketika batin berubah, hidup pun mengikuti. Inilah pesan utama bab ini. Nasib bukan hanya soal garis lahir, tetapi juga soal apa yang kita ucapkan setiap hari kepada diri sendiri.
Dari seluruh pembahasan tadi, satu pelajaran penting dapat kita renungkan bersama. Hidup seringkali berubah bukan karena kejadian besar, tetapi karena kata-kata kecil yang terus kita ucapkan setiap hari. Bagi pemilik weton legi, lisan adalah cermin batin sekaligus pintu takdir. Apa yang terucap, baik disadari maupun tidak, perlahan akan kembali dalam bentuk pengalaman hidup. Pesan moral dari cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan kepasrahan yang salah, tetapi mengajarkan keseimbangan antara menerima dan memperbaiki. Ketika kita mulai menjaga ucapan, sesungguhnya kita sedang menjaga diri sendiri. Saat kita memilih kata yang lebih lembut dan penuh kesadaran, batin menjadi tenang dan jalan hidup pun terasa lebih ringan. Jika selama ini kamu merasa hidup berjalan berat, jangan langsung menyalahkan nasib. Cobalah berhenti sejenak dan dengarkan apa yang sering kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Bisa jadi, perubahan yang kamu tunggu selama ini justru dimulai dari sana. Mengubah ucapan adalah langkah kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa menjadi pengingat, pegangan, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tercerahkan oleh pesan-pesan spiritual warisan leluhur. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidupmu selalu diberi keseimbangan, ketenangan batin, dan rezeki yang mengalir dengan penuh berkah.